Halo semua. Belakangan ini ramai dibicarakan tuntutan untuk mencopot Gibran dari posisi wakil presiden. Bahkan ada yang menarasikan Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Tetapi hal ini sudah dibantah oleh Komdiji. Gambar Gibran memegang dokumen pengunduran diri adalah gambar ketika dia mengundurkan diri sebagai wali kota Surakarta. Tetapi pada video ini saya ingin membahas kenapa belakangan ini ramai tuntutan untuk mencopot Gibran dari posisi wakil presiden. Dan apakah Gibran bisa diturunkan seperti yang diminta. Oleh karena itu simak video ini sampai selesai ya. Ini dari Tempo. Ini sebab Forum Purnawiraan TNI tuntut Wapres Gibran diganti. Forum Purnawirawan TNI, yang selama ini terlihat adem ayem, tiba-tiba membuat kejutan mengusulkan Gibran diganti karena keputusan MK cacat hukum. Forum Purnawirawan TNI, yang selama ini terlihat adem ayem, tiba-tiba membuat kejutan. Tidak main-main, mereka mengusulkan kepada MPR agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden diganti. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q, Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Demikian bunyi salah satu dari 8 tuntutan mereka. Pernyataan sikap dari dokumen yang ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel ini dibacakan Maijen TNI Sunarko di acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025 di Jakarta. Dokumen tersebut antara lain ditandatangani Jenderal TNI Fachrul Razi, Jenderal TNI Tiasno Soedarto, Laksamana TNI Pirje, Slamet Sobijanto, dan Marsekal TNI Asnan. Serta diketahui Jenderal TNI Try Sutrisno, Wakil Presiden 1993 sampai 1998. Yang dimaksud para purnawirawan ini dengan keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q. Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Gugatan dengan nomor perkara 90-PUU-SSU-2023 yang dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Sakibiru itu diputuskan MK pada 16 Oktober 2023. Keputusan MK itu membuat Gibran, yang waktu itu belum berusia 40 tahun, bisa maju pencalonan Wapres mendampingi Prabowo. Dari 9 hakim MK yang memutus perkara tersebut, ada 2 hakim yang memiliki alasan berbeda, yakni Eni Nurbaningsih dan Dhani Yusmich. Serta terdapat 4 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo. Keputusan MK itu kemudian diadukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, karena diduga ada konflik kepentingan. Mengingat Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran sekaligus adik ipar Presiden Jokowi. MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Atas pelanggaran berat itu, MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK. Pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK berdasarkan putusan nomor 2-MK-L-11-2023. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki pada Selasa, 7 November 2023. Kendati begitu, MKMK menyatakan tak berwenang mengubah putusan MK tentang batas usia minimal Capres dan Cawapres. Hal ini disebabkan MKMK hanya berwenang mengadili pelanggaran etik. Tidak terdapat kewenangan MKMK untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan MK. Terlebih lagi, turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan, kata Wahiduddin Adams saat membacakan putusan MKMK di Gedung IMK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Tanggapan Prabowo dan MPR. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memahami 8 tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Kelompok itu salah satunya menuntut pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
Prabowo memahami tuntutan Forum Purnawirawan TNI karena masih satu alma mater dengan para jenderal dan kolonel Forum Purnawirawan itu. Meski memahami itu, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, kata Wiranto, tuntutan itu tidak mudah. Karena itu, Prabowo perlu mempelajarinya lebih dahulu. Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata dia di kantor Presiden Jakarta Pusat, Kamis 24 April 2025. Selain itu, Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem trias politika yang memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pemimpin negara yang sah secara konstitusional. Muzani menyampaikan hal tersebut merespons tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran dicopot dari jabatannya. Muzani mengaku belum mempelajari secara detail ihwal tuntutan sejumlah purnawirawan tersebut. Namun menurut dia, Prabowo Gibran merupakan satu paket presiden dan wapres yang telah dipilih melalui tahapan Pilpres 2024 hingga pelantikannya. Syarat untuk memakzulkan Gibran. Pencopotan Gibran sebagai wakil presiden hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pemakzulan yang diatur dalam UUD 1945. Forum Purnawirawan TNI menuntut jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dicopot. Tuntutan tersebut tertuang dalam 8 butir sikap politik Forum Purnawirawan TNI yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mayor Jenderal Sunarko yang membacakan sikap forum mengatakan, tuntutan mencopot Gibran dari jabatannya dilatari atas rekam jejak dan kinerja mantan wali kota Solo itu yang dianggap jauh dari harapan. Bagaimana mungkin negara ini dipimpin oleh seorang yang melakukan pelanggaran hukum? Kami butuh pemimpin yang memiliki moralitas, kata Soenarko saat dihubungi Tempo pada Senin 28 April 2025. Pelanggaran yang dimaksud, dia menjelaskan, adalah saat Gibran maju mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Kala itu, Gibran tak memenuhi syarat batas usia calon presiden atau wakil presiden yang mengatur batas minimal 40 tahun. Namun, seorang mahasiswa asal Surakarta bernama Almas Sakibiru mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ia menggugat pasal 169 huruf Q UU Pemilu yang mengatur syarat batas usia minimal calon. Putusan Mahkamah pada perkara nomor 90 PUU Auri 23 mengabulkan gugatan Almas. Walhasil, Gibran dapat melenggang menjadi wakil presiden karena putusan itu tak lagi mewajibkan calon presiden atau wakilnya berusia minimal 40 tahun, tapi cukup memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Kendati begitu, putusan Mahkamah terhadap perkara nomor 90 PUU tahun 2023 karena jabatan paman Gibran, Anwar Usman, sebagai ketua mahkamah dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar terbukti melanggar etik dalam putusan tersebut. Sunarko mengatakan, bukti pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman dalam putusan yang melanggengkan jalan Gibran semestinya dapat menjadi bukti kuat bagi DPR untuk mengusulkan pembentukan panitia angket. Kami mempertimbangkan matang semua tuntutan yang disampaikan pada 8 butir pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI, ujar mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu. Syarat dan mekanisme pencopotan Gibran. Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Jens Arizona menjelaskan pencopotan Gibran dari jabatan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan melalui jalur pemakzulan. Mekanisme ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ia menjelaskan, Pasal 7A Undang-Undang Dasar mengatur syarat pemberhentian presiden atau wakilnya, yaitu harus terbukti melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, melakukan perbuatan tercela, hingga tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian, Jens melanjutkan, Pasal 7B Undang-Undang Dasar mengatur mekanisme pemakzulan, yaitu usul pemberhentian presiden atau wakilnya dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR. Pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar menyebutkan
Pengajuan permintaan DPR kepada mahkamah hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Pada ayat 4 pasal 7b, mahkamah wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran presiden atau wakilnya paling lama 90 hari setelah permintaan diterima, ujar Yanseh. Dihubungi terpisah, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Jenderal Sudirman, Muhammad Fauzan, menjelaskan, apabila mahkamah memutuskan terdapat pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakilnya, maka DPR mesti menghelat sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Sebagaimana ketentuan di pasal 7b ayat 5 kata Fauzan. Barulah kata dia, di pasal 7b ayat 6, MPR harus menyelenggarakan sidang istimewa untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari setelah usulan diterima. Keputusan MPR untuk memberhentikan presiden atau wakilnya, dia melanjutkan, harus diambil pada rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. MPR jadi yang terakhir, ujar dia. Adapun selain menuntut pencopotan Gibran, terdapat 7 poin lain yang menjadi tuntutan Forum Purnawirawan TNI, meliputi pengembalian tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, terkecuali mega proyek IKN, menghentikan proyek strategis nasional PK2, Rempang Eco City, dan proyek yang merugikan masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya. Pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar, melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda, serta mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Semua yang kami sampaikan untuk membantu pemerintahan serta untuk bangsa dan negara, ujar Sunarko. Jadi, para purnawirawan TNI mengusulkan pencopotan Gibran dengan alasan kontroversi MK tahun 2023 lalu. Sebenarnya agak aneh para purnawirawan ini tidak protes pada tahun 2023 lalu, tapi protesnya sekarang tahun 2025, setahun setelah Prabowo Gibran menang pemilu secara sah. Dan alasan yang mereka bawa juga alasan lama yang sudah kadaluarsa dan sering kita dengar diucapkan oleh para pembenci Jokowi. Jadi pertanyaan kenapa para purnawirawan itu baru berbicara sekarang adalah sebuah pertanyaan besar. Ada dua hal yang mungkin menjadi pemicu para purnawirawan ini meminta pemakzulan sekarang. Yang pertama adalah ramalan tentang Prabowo yang akan berhenti jadi presiden di tengah jalan. Seperti bantahan hoax yang ada di situs ini. Hoax, Gus Dur ramalkan Presiden Prabowo akan dilengsarkan tak lama setelah jadi presiden. 10 Maret 2025. Beredar sebuah video di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah meramal Presiden Prabowo Subianto akan dilengsarkan tak lama setelah jadi presiden. Selain itu, beredar pula video di media sosial Facebook memuat narasi yang menyebut Presiden Prabowo tidak lama menjabat karena meninggal di kursi presiden. Ramalan Gus Dur itu diklaim disampaikan oleh pendiri Wahid Institut Ahmad Swaedi dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra Irfan Yusuf Hakim. Faktanya, dikutip dari Cek Fakta Tempo.co, narasi yang mengklaim Ahmad Swaedi dan KH Irfan Yusuf Hakim menyatakan Gus Dur pernah meramalkan Presiden Prabowo akan berhenti di tengah jalan dalam menjabat Presiden Republik Indonesia adalah klaim keliru. Kedua orang tersebut telah membantah narasi yang beredar. Sementara Irfan Yusuf hanya mengaku pernah mendengar Gus Dur berbicara bahwa Prabowo akan menjadi presiden setelah tua. Namun klaim ini dibantah oleh anak kedua Gus Dur, Yeni Wahid. Jadi ramalan seperti ini memang beredar di masyarakat sekarang ini. Dan kemungkinan itu menakutkan bagi para purnawirawan. Mereka khawatir Prabowo benar-benar berhenti di tengah jalan dan Gibran menjadi presiden. Yang kedua adalah sebulan lalu UU TNI baru disahkan. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan antara pengesahan UU TNI dan tuntutan terhadap Gibran, tetapi jeda waktu ini menunjukkan adanya potensi hubungan antara kedua peristiwa tersebut. UU TNI yang baru memperkenalkan perubahan penting dalam struktur dan peran TNI dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Bagi masyarakat yang protes terhadap UU TNI, mereka melihat perubahan undang-undang ini sebagai langkah yang menguatkan peran TNI, terutama dalam hal pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh, masyarakat yang protes mungkin merasa bahwa pengurangan peran politik militer dalam UU TNI ini seharusnya menghindari potensi militer terlalu terlibat dalam politik, yang bisa mengarah pada militerisasi negara. Mereka bisa berpikir bahwa lebih banyak keterlibatan militer dalam pemerintahan dan kebijakan sipil justru bisa menambah kekuatan dan pengaruh TNI di ranah politik. Namun, bagi sebagian kalangan di TNI, mereka justru melihat bahwa UU TNI yang baru ini melemahkan posisi mereka. Mereka merasa bahwa dengan pembatasan peran militer dalam pemerintahan, serta adanya penekanan pada pemisahan yang lebih jelas antara militer dan sipil, TNI akan kehilangan pengaruh dan otonomi dalam pengambilan kebijakan politik, khususnya yang berhubungan dengan keamanan nasional dan pertahanan negara. Mereka melihat perubahan ini sebagai upaya untuk membatasi peran mereka dalam pengambilan keputusan politik dan memperlemah posisi TNI dalam struktur pemerintahan. Lantas, apa hubungannya dengan Gibran? Sebenarnya bukan Gibran yang mereka tidak suka, tetapi Jokowi. Jika Gibran bukan anak Jokowi, saya cukup yakin mereka tidak akan protes, walaupun kontroversi MK tetap terjadi. Dulu Jokowi lebih mengutamakan kebijakan yang memperkuat pemerintahan sipil, dengan memperkenalkan berbagai kebijakan yang mengurangi dominasi militer dalam pemerintahan. Oleh karena itu, mereka khawatir ramalan Prabowo terjadi dan Gibran menggantikannya sebagai presiden. Maka Gibran akan lebih melemahkan posisi militer. Pemakzulan Gibran seharusnya tidak diterima karena beberapa alasan mendasar yang berhubungan dengan prinsip demokrasi, proses hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap stabilitas politik negara. Pertama, kita harus menghargai proses hukum yang telah dijalani dan keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023. Keputusan tersebut sah dan telah disetujui berdasarkan pertimbangan hukum yang matang, yang mengizinkan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Mengabaikan putusan ini hanya akan membuka pintu bagi keputusan hukum yang lebih subjektif, di mana politisasi bisa mengganggu jalannya sistem hukum yang seharusnya independen dan objektif. Kedua, Gibran dipilih secara sah oleh rakyat melalui proses pemilu yang demokratis. Dalam pemilu 2024, rakyat telah memberikan suaranya untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk Prabowo dan Gibran. Jika masyarakat tidak menginginkan Gibran sebagai wakil presiden, maka mereka tidak akan memilih Prabowo, yang akhirnya mempengaruhi hasil pemilu. Proses pemilu yang sah memberikan mandat bagi Gibran untuk menjalankan tugasnya, dan menentang hasil pemilu ini berarti merusak prinsip demokrasi itu sendiri. Ketiga, pemakzulan Gibran lebih banyak dipengaruhi oleh motif politik daripada pelanggaran hukum yang nyata. Proses pemakzulan adalah mekanisme yang dirancang untuk menangani kesalahan serius dari seorang pejabat, baik dalam hal pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, atau perbuatan tercela. Namun, tuntutan pemakzulan terhadap Gibran lebih didorong oleh kebencian politik terhadap orang tuanya, Presiden Jokowi, dan bukan karena kesalahan yang dibuat oleh Gibran sendiri. Ini adalah langkah yang lebih bersifat emosional dan politis, daripada berbasis pada prinsip keadilan yang objektif. Keempat, pemakzulan Gibran akan menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas politik Indonesia. Proses ini bisa memecah belah masyarakat, mengarah pada ketidakstabilan politik yang lebih besar, dan melemahkan sistem pemerintahan yang tengah berusaha bekerja untuk kepentingan rakyat. Mengabaikan keputusan yang sudah ada hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kelima, kita harus mempertimbangkan bahwa pemakzulan Gibran akan membuka pintu bagi politisasi lebih lanjut di masa depan, di mana pemimpin-pemimpin yang tidak disukai dapat dengan mudah disingkirkan lewat mekanisme pemakzulan tanpa bukti yang cukup kuat. Ini akan menciptakan preseden yang berbahaya bagi negara, di mana proses demokrasi dan pemilihan umum tidak dihargai. Keenam, Gibran adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi negara. Menentang pemakzulan Gibran bukan hanya untuk mempertahankan prinsip hukum, tetapi juga untuk mendukung keberagaman dan peran aktif generasi muda dalam politik Indonesia. Jika kita mulai membangun narasi yang tidak adil terhadap pemimpin muda,
Hanya karena hubungan keluarga atau alasan politik semata, kita akan kehilangan kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan beragam. Dengan demikian, menentang pemakzulan Gibran adalah langkah yang benar untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, stabilitas politik, dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Keputusan untuk memilih Gibran sebagai wakil presiden sudah diambil oleh rakyat secara sah melalui pemilu. Jika rakyat tidak menginginkan Gibran jadi wakil presiden, tentunya Prabowo tidak akan terpilih sebagai presiden. Oleh karena itu, menentang pemakzulan Gibran adalah mempertahankan keputusan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diberikan dalam pemilu. Para purnawirawan TNI yang kini mengusulkan pemakzulan terhadap Gibran menunjukkan sikap yang sangat egois dan tidak memahami prinsip dasar hukum serta demokrasi. Mereka jelas-jelas lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka daripada kepentingan bangsa dan negara. Mereka tidak peduli dengan proses hukum yang sudah sah, yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Gibran maju sebagai wakil presiden sudah melalui proses yang transparan dan sah. Namun mereka malah melancarkan serangan tanpa dasar yang jelas, hanya karena kepentingan politik semata. Lebih parah lagi, mereka tidak memberikan solusi siapa yang seharusnya menggantikan Gibran. Apa yang mereka ajukan hanyalah tuntutan kosong yang menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan stabilitas negara. Jika Gibran dipaksa mundur, siapa yang akan menggantikannya? Mereka tidak pernah menjawab pertanyaan mendasar ini, yang menunjukkan betapa mereka tidak berpikir panjang tentang konsekuensi tindakan mereka terhadap negara. Ini bukanlah sekadar masalah tentang siapa yang duduk di kursi wakil presiden, tetapi tentang dampak besar yang bisa terjadi jika negara dipaksa menghadapi ketidakpastian hanya karena ambisi kelompok tertentu. Dengan sikap mereka yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat yang telah memilih Gibran secara sah dalam pemilu, para purnawirawan ini menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap kehendak rakyat. Mereka tidak memiliki empati terhadap rakyat yang sudah menentukan pilihan mereka melalui proses demokrasi yang jujur dan transparan. Rakyat sudah memberi mandat kepada Gibran, namun para purnawirawan ini malah menuntut pemakzulan tanpa peduli dengan keinginan mayoritas. Tindakan mereka ini hanya semakin memperburuk citra militer di mata rakyat. Mereka berusaha menunjukkan bahwa bagi mereka, kekuasaan dan kepentingan pribadi lebih penting daripada kedamaian dan stabilitas negara. Ini justru menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap potensi kesemena-menaan militer dalam kehidupan politik. Bagaimana mungkin kita bisa merasa aman jika kelompok yang seharusnya menjaga stabilitas dan keamanan negara malah berpikir hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri? Terlepas dari itu semua, sekarang kita akan melihat bagaimana kemungkinan pemakzulan Gibran ini terjadi. Berikut adalah tanggapan Golkar, PDIP, dan PPP soal tuntutan pemakzulan Gibran. Usulan pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI menuai respons beragam dari Golkar, PDIP, dan PPP. Ini penjelasan sikap politik mereka. Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemerintah harus menanggapi serius tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun khusus poin ke-8 yang meminta Gibran dimakzulkan, Doli mengingatkan bahwa ada mekanisme pergantian seperti tertera pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, kata Doli, harus jelas alasan pergantian, misalnya berhalangan tetap, alasan hukum, atau alasan administratif. Ia mengatakan sampai saat ini belum ditemukan alasan pergantian wakil presiden. Apakah melanggar konstitusi sekadang setelah menjabat wapres? Enggak ketemu. Kinerja. Selama ini saya kira apa yang ditugaskan presiden selama dia jadi wapres, saya kira berjalan baik. Terus apa lagi? Enggak ada. Sakit, dia sehat. Nah, jadi belum ketemu alasannya katanya. Doli mengatakan menggunakan pelanggaran konstitusi juga masih diperdebatkan. Ia mengatakan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Presiden Prabowo dan Wapres Gibran satu paket. Jadi saya kira kita tidak usah ke belakang, toh sudah punya legitimasi politik dan sosial, masyarakat sudah memilih. Menanggapi sekitar 60% sudah sangat legitimate. Kita lihat ke depan, kita lihat ke aturan yang sudah kita punya. Kalau dia melanggar, diuji di DPR, di MK, di mana pelanggaran konstitusinya, ujarnya.
Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Komarudin Watubun mengatakan, Prabowo harus serius menanggapi usulan untuk mengganti Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Menurutnya, permintaan itu bukan berasal dari relawan, tetapi dari purnawirawan yang tidak sembarangan. Sehingga kepala negara harus menaruh perhatian terhadap permintaan ini. Usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal, kata Komarudin di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 28 April 2025. Bahkan kata Komarudin, mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden Try Sutrisno juga menjadi bagian dari pihak yang mengusulkan pencopotan Gibran. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban-beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia, ucapnya. Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan, Roma Hurmuzi alias Romi mengatakan Forum Purnawirawan TNI memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya ihwal permintaan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, kata dia, dalam sistem tata negara ada prosedur yang harus ditaati. Tentu mekanisme ketatanegaraan juga memiliki prosedurnya sendiri. Sebagai sebuah usulan kita hargai, kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat 25 April 2025. Romi menyarankan agar perhatian tidak diarahkan pada isu pergantian wakil presiden atau reshuffle kabinet, melainkan difokuskan pada penanganan berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia. Beberapa di antaranya mencakup prediksi perlambatan ekonomi global, gelombang PHK, serta kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebaiknya kesampingkan aneka perbedaan dan akhiri seluruh pertikaian. Mari diberikan dukungan penuh kepada pemerintahan ini dengan mengatasi problem kolektif yang dihadapi seluruh bangsa dunia, kata dia. Jadi tampaknya pemakzulan Gibran tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Walaupun tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI telah mengemuka, respons dari partai-partai politik utama seperti Golkar, PDIP, dan PP menunjukkan bahwa tidak ada dukungan yang signifikan untuk langkah tersebut. Golkar menegaskan bahwa untuk mengganti seorang wakil presiden, harus ada alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, seperti pelanggaran konstitusi, masalah kesehatan, atau alasan administratif lainnya. Namun, sejauh ini tidak ditemukan alasan yang cukup kuat untuk memecat Gibran. Kinerja Gibran selama menjabat sebagai wakil presiden juga tidak menunjukkan adanya masalah yang serius dan tidak ada indikasi bahwa ia melanggar konstitusi. PDIP meskipun mengakui bahwa usulan dari purnawirawan perlu diperhatikan, juga menekankan Gibran telah mendapatkan legitimasi yang kuat melalui proses pemilu. Ini menunjukkan bahwa ia dipilih secara sah oleh rakyat Indonesia, dan bukan karena adanya intervensi atau manipulasi kekuasaan. Legitimasi politik yang dimiliki oleh Gibran memberikan landasan yang kokoh untuk mempertahankan posisinya sebagai wakil presiden. Selain itu, PPP dengan bijak mengingatkan agar perhatian publik tidak teralihkan pada persoalan pergantian jabatan, melainkan pada masalah-masalah besar yang tengah dihadapi negara seperti krisis ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Mereka mengusulkan agar seluruh fokus diarahkan pada penanganan persoalan ekonomi dan sosial yang lebih urgen bagi bangsa ini. Secara keseluruhan, meskipun ada protes dan tuntutan dari kalangan purnawirawan, tidak ada alasan yang cukup kuat secara hukum maupun politik untuk mendukung pemakzulan Gibran. Dalam konteks ini, dukungan masyarakat melalui pemilu, serta tanggapan dari partai-partai besar menunjukkan bahwa Gibran memiliki posisi yang cukup aman untuk tetap menjabat sebagai wakil presiden. Kecuali ada perubahan drastis dalam situasi politik yang saat ini cenderung stabil. Bagaimana jika Prabowo benar-benar berhenti di tengah jalan? Apakah Gibran akan dimakzulkan? Apakah akan terjadi kerusuhan? Apakah peran TNI akan dilemahkan? Jika Prabowo benar-benar berhenti di tengah jalan, baik karena alasan kesehatan, pengunduran diri, atau sebab lain yang sah menurut konstitusi, maka secara otomatis Gibran akan naik menjadi presiden, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan skenario makar atau manipulasi, melainkan prosedur hukum yang sah dan konstitusional. Maka tidak ada dasar hukum untuk memakzulkan Gibran hanya karena ia menggantikan posisi Prabowo. Pertanyaannya, apakah akan terjadi kerusuhan?
Itu sepenuhnya bergantung pada kedewasaan para aktor politik dan militer dalam menyikapi situasi. Jika kelompok-kelompok yang menolak Gibran tetap bersikukuh dengan tuntutan yang irasional, seperti memaksakan pemakzulan tanpa alasan hukum yang kuat, maka justru merekalah yang menciptakan instabilitas, bukan Gibran. Dalam situasi seperti itu, rakyat berhak bertanya, apakah kelompok ini benar-benar peduli pada negara, atau hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kekuasaan? Adapun soal peran TNI, ketakutan bahwa TNI akan dilemahkan jika Gibran naik menjadi presiden, adalah bentuk paranoia yang tidak berdasar. Peran TNI telah diatur dengan jelas dalam konstitusi dan undang-undang. Jika ada perubahan yang membatasi keterlibatan militer dalam politik, itu justru merupakan bagian dari reformasi demokrasi yang telah lama diperjuangkan sejak era reformasi, bukan serangan terhadap TNI, melainkan langkah menuju profesionalisme. Jadi, jika memang Prabowo berhenti dan Gibran naik, maka yang seharusnya dilakukan oleh para elit militer dan politik adalah mendukung transisi yang damai dan konstitusional, bukan mengancam dengan kekacauan. Karena ketika rakyat telah memberikan mandat melalui pemilu, maka menggulingkan pemimpin yang sah tanpa alasan hukum yang kuat bukan hanya pelanggaran konstitusi, melainkan juga pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau kalian setuju dengan analisis ini, jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe sekarang juga, biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru yang tajam, kritis, dan gak takut bicara apa adanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni
orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rancangan-Mu, namun ku kan percaya rancangan-Mu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rancangan-Mu, namun ku kan percaya rancangan-Mu